Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqnal ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Al-Imam Al-Harari rahmatullahi alaih. Namun seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Kita sampai kepada perkataan beliau Al-Imam Al-Harari. Beliau di sini mengutip salah satu dari perkataan seorang ulama, yaitu Abu Sulaiman Al-Khattabi. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, wa qala Abu Sulaiman Al-Khattabi, innal ladzi yajibu alaina wa ala kulli muslimin ay ya'lamahu anna rabbana laysa bidhi suratin wala hay'atin fa inna surata taqtadil kaifiyata wa hiya 'anillahi wa 'an sifatihi manfiyah. Rawahu anhu al-Baihaqi fil asma'i was sifat. Wa qad tutlaqul kaifiyatu bi ma'na al-haqiqah kama fi qawli ba'dihim kaifiyatul mar'i laysa al-mar'u yudrikuha fa kaifa kaifiyatul jabbari fil qidami wa muradu hadzal qailil haqiqah. Wa hadzal baitu dzakarahu Az-Zarkashi wa Ibnul Jauzi wa ghairuhuma. Jadi di sini Asy-Syaikh Abdullah rahimahullah, beliau mengutip perkataan dari salah seorang ulama yang bernama Abu Sulaiman Al-Khattabi. Beliau mengatakan, innal ladzi yajibu alaina, jadi sesungguhnya yang wajib bagi kita, wa ala kulli muslimin, dan juga wajib bagi setiap umat Islam, an ya'lamahu, untuk mereka mengetahui. Jadi wajib kita ini mengetahui dan setiap umat Islam ini mengetahui, anna rabbana laisa bidhi surah, bahwa Tuhan kita bukanlah sesuatu yang memiliki gambar dan bentuk, wala hay'ah, jadi bukan sesuatu yang memiliki gambar dan bentuk. Fa inna surata taqtadil kaifiyah, karena bentuk dan gambar ini meniscayakan sifat benda. Jadi sesuatu yang mempunyai gambar, mempunyai bentuk, pasti dia adalah benda, karena gambar dan bentuk ini merupakan sifat benda. Wa hiya 'anillahi wa 'an sifatihi manfiyah, padahal sifat-sifat benda ini dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari sifat-sifatnya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala bukan bentuk, bukan gambar, tidak disifati dengan sifat bentuk, dan juga tidak disifati dengan sifat gambar. Rawahu anhu al-Baihaqi fil asma'i was sifat. Jadi pernyataan ini, pernyataan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi ini disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari beliau dalam kitabnya yang berjudul Al-Asma' was Sifat. Kemudian di sini beliau ingin memberikan faedah kepada kita tentang penggunaan kata al-kaifiyah. Jadi al-kaifiyah atau kaif ini sebenarnya secara bahasa adalah kullu makana min sifatil makhlukin. Jadi segala sesuatu yang merupakan sifat makhluk itu dinamakan dengan kaif atau al-kaifiyah. Di antaranya di sini beliau mengatakan, wa qad tutlaqul kaifiyatu bi ma'nal haqiqah. Jadi terkadang kata al-kaifiyah ini digunakan, dipakai dengan makna hakikat. Kama fi qauli ba'dihim, seperti yang disebutkan dalam perkataan sebagian ulama, ya. Kaifiyatul mar'i laisal mar'u yudrikuha. Fa kaifa kaifiyatul jabbari fil qidami. Kaifiyah atau hakikat seseorang, tidaklah seseorang itu mengetahuinya. Jadi kita sendiri umpamanya tidak setiap apa yang ada pada diri kita itu kita mengetahuinya.
apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini fa kaifa kaifiyatul jabbari fil qidami. Maka bagaimanakah dengan kaifiyah, dengan pengertian hakikat Allah Subhanahu wa taala pada azal. Wa muradu hadzal qail al-haqiqah. Jadi maksud orang yang mengatakan ini adalah al-haqiqah. Jadi ketika orang yang mengatakan ini menyebutkan kaifiyah, yang ia maksud adalah haqiqah. Wa hadzal baitu dzakarahu Zarkashi wa Ibnul Jauzi wa ghairuhuma. Kemudian bait ini disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Az-Zarkashi dan juga Ibnul Jauzi dan yang lainnya. Nah ini. Kemudian jadi kita ingin menjelaskan lebih ya tentang penggunaan kata kaifiyah. Jadi penggunaan kata kaifiyah di sini lebih baik memilih yang lain. Jadi tidak menggunakan kata itu ketika yang dimaksudkan atau digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik menggunakan yang lain karena ini memberikan kesan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluk. Oleh karenanya guru kita Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari beliau mengatakan seandainya jadi pembuat atau seandainya orang tersebut mengatakan kata berikut, jadi Syekh merevisi bait ini, beliau mengatakan haqiqatul mar'i laisal mar'u yudrikuha fa kaifa yudriku kunhal khaliqil azali. Saya ulang. Jadi beliau Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari mengatakan bahwasanya pemilihan kata kaifiyah ini tidaklah baik, tetapi lebih baik menggunakan kata yang lain. Beliau merevisi bait tersebut dan beliau menggantinya dengan ungkapan berikut. Haqiqatul mar'i laisal mar'u yudrikuha fa kaifa yudriku kunhal khaliqil azali. Jadi maknanya secara makna ini sama, tetapi pemilihan kata yang dipilih oleh Syekh ini terlepas dari kesan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat makhluk. Oleh karenanya penggunaan atau ungkapan yang dibikin oleh beliau, revisi atau koreksi dari Syekh ini, fa kaifa yudriku kunhal khaliqil azali, ini lebih baik daripada perkataan yang sebelumnya fa kaifa kaifiyatul jabbari fil qidami. Karena mengungkapkan terkait Allah atau pengungkapan terkait Allah dengan pemilihan kata kaifiyah ini memberikan kesan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluknya atau disifati dengan sifat makhluknya. Walaupun memang tadi sudah kita sebutkan bahwasanya kaifiyah ini terkadang disebutkan dan memiliki makna haqiqah. Saya lanjutkan di sini. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan perkataan dari imam yang lain, yaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Ahmad ibn Salama Al-Misri, Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau mengatakan wa qala Abu Ja'far At-Tahawi wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar wa huwa min ahli al-qarni ats-tsalits fa huwa dakhilun fi hadithi khairul quruni qarni fa huwa dakhilun fi hadithi khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum intaha rawahu Tirmidzi. Wal qarnul muradu bihi mi'atu sanatin kama qala dzalikal hafiz Abul Qasim Ibnu Asakir fi kitab Tabyin Kadzibil Muftari alladzi allafahu fit tanwih bi Abil Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi beliau juga menyebutkan pernyataan-pernyataan dari kalangan para ulama yang menyebutkan tentang pensucian Allah Subhanahu wa taala dari serupa dengan makhluknya. Dimensucikan Allah Subhanahu wa taala dari serupa dengan makhluknya ini bukan sesuatu yang baru yang dimunculkan oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Harari, melainkan ini sudah disebutkan banyak sekali pernyataan-pernyataan yang disebutkan oleh sekian banyak ulama yang menegaskan dan menjelaskan hal itu. Di antaranya tadi adalah yang pertama kita sebutkan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Ahmad ibnu Salamah Al-Misri At-Tahawi. Beliau mengatakan wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Jadi barang siapa yang menyifati Allah bima'nan min ma'anil bashar dengan salah satu dari sifat-sifat manusia, maka ia telah kafir. Maka ia telah kafir. Jadi orang yang menyifati Allah dengan salah satu
di antara sifat-sifat manusia, maka ia telah kafir. Ini siapa yang mengatakan? Bukan kita, bukan Syekh Abdullah, tetapi para ulama sejak zaman dahulu. Jadi bukan sesuatu yang baru yang dibawa oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Harari. Kenapa? Karena telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jelas-jelas di Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Bagaimana setelah itu orang menyifati, mengatai Allah dengan menyebutkan bahwa Allah itu disifati dengan sifat makhluknya, duduk, bersemayam, tertawa, tersenyum, dan seterusnya. Maka ini merupakan pendustaan terhadap firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Dan orang yang mendustakan Al-Qur'an, maka dia bukanlah seorang muslim. Kemudian di sini beliau ingin menyebutkan, ingin menjelaskan siapa itu Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau mengatakan, wa huwa min ahlil qarni tsalits. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini adalah salah seorang ulama yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Dia termasuk deretan ulama yang hidup di 3 abad Hijriah pertama. Wa huwa dakhilun fi hadithi khairul quruni qarni. Jadi ini berarti apa? Beliau ini masuk di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, khairul quruni qarni. Generasi terbaik adalah generasi abad di mana aku hidup, kata Rasulullah. Generasinya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi 1 abad setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi 1 abad yang berikutnya. Rawahu Tirmidzi. Jadi maksudnya apa hadis ini? Maksudnya adalah bahwa orang-orang yang hidup di 3 abad pertama Hijriah, mereka merupakan generasi terbaik secara umum, secara global. Jadi kalau secara umum, secara global, orang-orang Islam yang hidup di 3 abad pertama Hijriah, ya, masa sahabat, masa tabi'in, masa atba'at tabi'in, ya, 300 tahun pertama Hijriah, itu adalah generasi terbaik. Ini secara umum. Namun secara personal boleh saja ada generasi setelahnya yang secara personal ada mungkin saja ada orang yang lebih afdol, lebih utama daripada individual yang hidup di 3 abad pertama Hijriah. Jadi maksud dari hadis ini adalah secara global, min haitsul jumlah, min haitsul ijmal, laisa min haitsul afrad. Kalau personal ya mungkin saja orang Islam yang hidup di masa sekarang itu jauh lebih baik daripada Abu Jahal yang hidup di masa Rasulullah. Itu. Jadi ini adalah maksud dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwa generasi terbaik adalah generasinya Rasulullah, 1 abad di mana Rasulullah hidup. Kemudian generasi 1 abad setelahnya, kemudian generasi 1 abad berikutnya. Ini secara umum, secara global. Namun secara personal mungkin saja ada orang yang hidup setelahnya yang lebih baik daripada personal yang hidup di masa 300 pertama Hijriah. Kemudian di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-qarn, al-muradu bihi mi'atus sanah. Jadi al-qarn ini bahasa Arab, maksudnya adalah 100 tahun. Kama qala dzalikal hafidz Abul Qasim. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Abul Qasim Ibnu Asakir fi kitabi Tabyin Kadzibil Muftari, dalam kitabnya yang berjudul Tabyin Kadzibil Muftari, alladzi allafahu fit tanwih bi Abil Hasan Al-Asy'ari, yang beliau karang secara khusus untuk mengapresiasi, untuk membela, ya, untuk mengapresiasi, untuk membela, untuk menunjukkan keistimewaan dan keutamaan dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnah, imam dari kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang mana orang-orang Ahlu Sunnah wal Jamaah ini dinisbatkan kepada beliau. Idza utliqa Ahlu Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Para ulama menyebutkan itu. Jadi kalau dikatakan Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksudkan adalah kelompok yang mengikuti 2 imam, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhuma. Jadi ini adalah penjelasan mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala al-mukhalafatu
lil hawaditsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan suatu apapun dari makhluknya, baik dari dalam satu segi maupun dalam semua segi. Kemudian di sini beliau melanjutkan penjelasan dan penegasan bahwasanya seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Beliau mengatakan rahimahullah, sifatullahi kulluha kamilah. Sifatullahi kulluha kamilah. Sifatullahi azaliyatun abadiyah. Li'anna dzata azaliyun fala tahsul lahu sifatun lam takun fil azal. Amma sifatul khalqi fa hiya haditsatun taqbalu tatawwura min kamalin ila akmal. Fala yatajaddadu ala ilmillahi ta'ala syai'. Wallahu ta'ala khalaqa kulla syai' bi'ilmihil azali wa qudratihil azaliyah wa masyiatihil azaliyah. Fal madhi wal hadir wal mustaqbalu bin nisbati lillahi ahata bihi bi'ilmihil azali. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat Allah semuanya sempurna. Sifatullahi azaliyatun. Pertama di sini disebutkan bahwasanya sifat-sifat Allah itu azali. Abadiyah, abadi. Azali berarti tanpa permulaan. Abadi berarti tanpa penghabisan, tanpa akhiran. Li'anna dzata azali, karena zat Allah azali, maka sifatnya juga demikian. Jadi zat Allah azali, maka berarti sifatnya juga demikian. Karena zat yang azali itu tidak disifati dengan sifat yang hadis. Jadi kalau kita membahas masalah tauhid, itu ada dua istilah penting yang harus dipahami sebagaimana mestinya. Ada istilah qidam, ada istilah hudus. Nah ini qidam, azali, ini sama. Kalau hadis ya ini lawan dari qidam, lawan dari azali. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu azali, tanpa permulaan. Qadim, tanpa permulaan. Sifatuhu azaliyatun qadimah. Sifat Allah juga demikian, tanpa permulaan. Jadi kalau kita, misalnya kita bergerak, kita sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Kita umpamanya zat kita ini hadis dengan permulaan. Berarti sifat yang ada pada kita juga demikian. Orang ketika dia diam, kemudian dia bergerak, berarti sebelum dia bergerak, bergeraknya belum ada kan? Kemudian orang ketika dia bergerak, kemudian dia diam, sebelum dia diam, diamnya belum ada. Artinya apa? Masing-masing dari kedua sifat itu ada permulaannya. Karena orang itu kalau tidak diam berarti dia bergerak. Kenapa? Karena zat kita ini hadis, maka sifat kita juga demikian. Zat kita ada dengan permulaan, maka sifat kita juga demikian. Ilmu kita seperti itu. Ya, naik turunnya kita seperti itu. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala zatnya azali, tanpa permulaan, maka sifatnya juga demikian. Ketika dikatakan ilmu Allah umpamanya, maka bukan berarti maksudnya Allah asalnya tidak tahu kemudian menjadi tahu. Kita umpamanya keinginan kita asalnya tidak ada, kemudian kita dikehendaki oleh Allah punya keinginan, akhirnya kita punya keinginan. Keinginan kita ini hadis dengan permulaan. Orang tidak dari lahir pengen ini, enggak. Tapi lingkungan yang menjadikan dia menginginkan sesuatu perkara. Jadi, misalnya kita sekarang pengen sesuatu, asalnya kita tidak menginginkan itu. Enggak ada permulaannya keinginan kita itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaknya tidak demikian. Jadi kalau seandainya hujan, misalnya sekarang ini sedang cerah, kemudian kok tiba-tiba hujan, umpamanya, kita katakan hujan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perubahan-perubahan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kita katakan bahwasanya kehendak Allah ini tanpa permulaan. Bukan karena sekarang cerah kemudian tiba-tiba hujan, kehendak Allah berubah, asalnya tidak berkehendak kemudian menjadi berkehendak. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu, tapi kehendak Allah ini tanpa permulaan.
Allah sudah menghendaki pada azal, Allah sudah berkehendak tanpa permulaan, dan ini kehendaknya ini akan, ya sesuatu yang dikehendaki oleh Allah ini akan muncul pada waktu yang dikehendaki oleh Allah juga. Sekarang terang, nanti gerimis umpamanya, nanti mendung umpamanya. Sekarang anginnya sepoi-sepoi, nanti mungkin anginnya jadi panas dan seterusnya. Ya, sekarang kondisinya A, kemudian nanti berubah menjadi Z. Ini bukan menunjukkan perubahan kehendak Allah, bukan. Tetapi ya semuanya sudah dikehendaki oleh Allah. Hanya saja sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu muncul pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan berarti menunjukkan perubahan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berubah itu butuh kepada zat lain yang merubahnya, dan yang butuh itu lemah, dan yang lemah bukan Tuhan. Allah Tuhan. Berarti Allah tidak lemah, berarti Allah tidak butuh, berarti Allah tidak berubah. Itu. Fala tahsulu lahu sifatun lam takun fil azal. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan terjadi pada zatnya sesuatu yang tidak ada pada azal. Perubahan itu tidak akan terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Amma sifatul khalqi fahiya haditsatun taqbalu tatawur. Adapun sifat kita, sifat makhluk, sifat manusia, sifat ya selain manusia yang dari makhluk ini adalah dengan permulaan. Taqbalu tatawur, mengalami yang namanya perkembangan, menerima yang namanya perkembangan. Min kamalin ila akmal. Ya, dari sempurna kepada yang lebih sempurna. Dari sempurna kepada yang lebih sempurna. Dikasih contoh di sini, fala yatajaddadu ala ilmillahi ta'ala syai'. Jadi contohnya umpamanya ilmu Allah. Jadi tidak berlaku ilmu baru bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umpamanya manusia, kita belajar. Kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita dalam kondisi kita bodoh. Kemudian kita berkembang, kita belajar dari lingkungan sekitar kita, dari bangku sekolah kita, di pondok pesantren kita. Akhirnya apa? Kita semakin banyak tahu, semakin luas wawasan kita. Mengalami yang namanya perkembangan dari sempurna menuju yang lebih sempurna. Seperti itu. Itu ilmu kita asalnya tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Lah ini, menjadi tahu ini adalah menunjukkan bahwasanya sifat kita ini hadis. Kita asalnya tidak mendengar, kemudian menjadi mendengar karena suara itu mendekati kita. Kita asalnya tidak melihat, kemudian menjadi melihat karena kita membuka mata kita di waktu pagi, sebelum subuh umpamanya, atau setelah subuh, setelah bangun tidur. Nah itu menjadi melihat, menjadi mendengar, ini adalah menunjukkan, ini adalah maksud bahwa pendengaran dan penglihatan kita ini adalah hadis dengan permulaan. Adapun ketika dikatakan Allah mendengar, Allah melihat, maka bukan seperti itu maksudnya. Doanya telah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini bukan berarti Allah asalnya tidak mendengar kemudian menjadi mendengar, bukan. Tapi maksudnya adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada yang tersembunyi darinya suatu apapun. Semut kecil di waktu malam di lorong tanah terdalam sekalipun itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak mendengar itu ya kita, ukurannya kita. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran yang azali. Jadi itu. Wallahu ta'ala khalaqa kulla syai' bi'ilmihil azali wa qudratihil azaliyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Di semua yang ada ya, ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan oleh Allah dengan ilmunya yang azali, dengan pengertian semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu apapun yang tersembunyi dari Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratihil azaliyah, juga diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya yang azali. Kekuasaannya yang azali. Wa masyiatihil azaliyah, dan juga dengan kehendaknya Allah yang azali tanpa permulaan.
Fal madhi wal hadir wal mustaqbal binisbati lillah ahata bihi bi ilmihil azali. Jadi al madhi masa lalu, kemudian al hadir masa sekarang, kemudian al mustaqbal masa depan ya. Binisbati ilallah, jika dikaitkan dengan Allah, ahata bihi bi ilmihil azali, maka Allah mengetahui itu semua dengan ilmunya yang azali. Jadi bukan berarti sekarang terjadi baru Allah tahu, enggak. Baru tahu ini hadis teman-teman. Makanya kita menggunakan istilah baru tahu, baru ingin, baru ngeh misalnya. Ini permulaan sifat kita seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak diungkapkan dengan ungkapan seperti itu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma qauluhu ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Falaysa ma'na dzalika annahu ta'ala falaysa ma'na dzalika annahu sawfa ya'lamul mujahidin ba'da alam yakun 'aliman bihim bil imtihani wal ikhtibar. Wa hadha yastahilu 'ala Allah ta'ala bal ma'na al-ayati hatta numayyiza ay hatta nudhhira lil 'ibadil mujahidina minkum was-sabirina min ghairihim. Wa yakfur man yaqul innallaha ta'ala yaktasibu ilman jadida. Jadi diberi contoh di sini. Tadi kita sudah menjelaskan, sudah memahami bahwasanya ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu, masa depan, masa lampau, masa sekarang. Ini kalau dikaitkan dengan Allah ini ya, ini sama. Jadi mengetahui hal itu dengan ilmunya yang azali. Adapun firman Allah, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Ini maknanya, dan sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menguji kalian hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, sehingga kami tampakkan. Nah, ini terjemahannya hatta na'lama, ini bukan sehingga kami menjadi tahu, bukan. Terjemahan seperti ini adalah terjemahan yang salah, terjemahan yang menyesatkan, yang fatal. Jadi yang benar hatta na'lama di sini adalah sehingga kami tampakkan kepada kalian, kepada makhluk, al-mujahidina minkum was-sabirin. Jadi orang-orang yang benar-benar berjihad, berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Makanya di sini katakan falaysa ma'na dzalika annahu sawfa ya'lam. Bukan di sini maksudnya Allah akan mengetahui, akan menjadi tahu, bukan. Bukan maknanya akan menjadi tahu orang-orang yang berjuang. Ba'da alam yakun aliman, yang sebelumnya ini belum tahu, bukan seperti itu maksudnya. Ba'da alam yakun aliman bihim bil imtihani wal ikhtibar. Jadi bukan maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadi tahu dan sebelumnya tidak tahu, dan pengetahuannya itu dikarenakan hasil dari ujian dan cobaan yang ditimpakan kepada mereka, bukan itu maksudnya. Jadi ini adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Wa hadza yastahilu 'ala Allah taala. Bal ma'nal ayah, tetapi makna dari ayat ini hatta numayyiza adalah sehingga kami bedakan. Ay hatta nuzhira, dan sehingga kami tampakkan lil ibad al mujahidin, kepada para hamba, yaitu orang-orang yang berjihad di antara kalian, was-sabirin, dan orang-orang yang sabar di antara kalian, min ghairihim, dari orang-orang yang lain. Jadi itu maksud dari ayat ini, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Jadi bukan maksudnya Allah menjadi tahu, tetapi maksudnya adalah Allah akan menampakkan. Wa yakfur man yaqul innallaha ta'ala yaktasibu ilman jadidan. Bahkan menjadi kafir orang yang mengatakan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang baru. Allah, kalau ada yang mengatakan Allah mendapatkan atau memperoleh ilmu yang baru, maka orang ini telah kafir. Kenapa? Karena dia telah mengatakan Allah bodoh sebelumnya. Orang yang mengatakan Allah memperoleh atau mendapatkan ilmu yang baru, itu sama halnya mengatakan Allah sebelumnya bodoh. Dan orang yang mengatai Allah bodoh, maka dia bukan seorang muslim. Jadi ini adalah kajian kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya, dan kita senantiasa istiqomah mengikuti kajian ini.
ya, meyakini dalam hati kita dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyebarkan dan mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.